Hai geng, selamat datang di Teman Cerita. Yang by the way, biasanya kalau segmen Teman Cerita nih, itu kan gue ambil dari semacam satu kisah lengkap. Tapi berhubung nih makin lama, kayak makin numpuk ya cerita-ceritanya, yang kalian tuh pada antusias banget. Terima kasih banyak. Nah, jadi kali ini ceritanya combo 2 geng, biar lebih kenyang kayak isi 2. Dimana ini ada pengalaman horor dari dua teman kita yang ceritanya sama-sama seru dan mirip-mirip juga nih, makanya gue gabungin. Dimana intinya tuh circle dari keluarga dekatnya kebawa sama aliran sesat. Ya mereka ini jadi kebawa-bawa padahal nggak tahu apa-apaan. Ngeri nggak tuh? Karena kesalahan lain nih, tapi kita ngapa juga ikut kena apesnya? Kan kayak nggak adil banget gitu ya. Maaf nih, kita ambil minum. Ini gue lagi konsumsi gel kolagen, apa ngomongnya gele gitu ya. Gel kolagen, pokoknya gue sih kalau ngomong biar tetap seger nih, kita ngomongnya lancar. Karena ini selain mengandung kolagen yang emang bagus buat kulit ya, ini juga ada vitamin C-nya tuh gengs, buat kita yang sehari-harinya anaknya aktif gitu ya bun. Ya udahlah, ini bukan promo, langsung aja makanya kita ke cerita yang pertama yang datang dari teman kita bernama Teresia, atau nama panggilannya tuh Tere. Nah, pengalaman horor Tere ini tuh dimulai di tahun 2015 semenjak kedua orang tuanya mengikuti sebuah ajaran aneh. Tere bilangnya sih ajaran ini itu lumayan besar dan banyak pengikutnya juga di Jakarta. Tapi berhubung kita kan senengnya main aman nih, jadi gue nggak berani juga spill di sini nama ajaran atau aliran yang diceritain sama Tere ini gengs. Ya mohon maaf nih ya, nanti kalau kalian ada yang itu tahu apaan, diem-diem baik. Pokoknya setelah orang tuanya ini itu ikut dalam ajaran itu, Tere dan adiknya itu juga disuruh mengikuti mereka. Karena menurut sang guru besar atau yang biasa dipanggil dengan Sifu di ajaran itu, dibilangnya kalau mau masuk ajaran ini, satu keluarga atau orang-orang yang tinggal dalam satu rumah lah minimal, itu harus masuk ajaran itu juga. Karena kalau enggak, akan ada hal-hal buruk yang bisa terjadi nih menimpa anggota keluarga yang nggak ikut gabung itu. Tapi pada saat itu, Tere ini udah mantep banget nih sama kepercayaan agamanya sendiri, yang memang dia anut. Jadi dia menolak dengan tegas untuk ikut masuk ajaran baru dari kedua orang tuanya kan. Nah, singkat cerita, kedua orang tuanya Tere sama adiknya yang beda umurnya sekitar 14 tahun sama si Tere, itu mulai tuh rutin ngejalanin ibadah dari ajaran agama barunya. Nah, dari situ pula nih, hidupnya Tere itu berubah drastis. Karena dia yang awalnya hidupnya tentram-tentram aja, tahu-tahu sering diganggu sama hal-hal yang aneh. Pertama nih, Tere mengalami kejadian aneh, dimana ketika suatu malam, dia terbangun karena ayahnya kata lagi berdoa. Di tengah malam gitu sambil masang dupa yang baunya kan lumayan menyengat tuh. Tapi nggak seperti doa-doa biasanya yang biasa dilakukan di berbagai agama ya, yang seharusnya kan kayak khusyuk diem gitu. Nah, di situ ayahnya tuh sambil ketawa-ketawa sendirian tapi kenceng banget. Nah, pas Tere kebangun tadi tuh karena bau dupa dan suara ketawa dari ayahnya, Tere ini melihat ada sosok cewek berambut panjang yang lagi duduk di pinggir ranjangnya gitu geng, sambil membelakangi tubuhnya Tere. Saking takutnya si Tere ini diem aja nggak tahu mau ngapain dan langsung ya udah pura-pura merem gitu kali ya. Dan parahnya kejadian kayak gitu itu berlangsung setiap malam seminggu full. Lah kalau semalam aja udah kacau banget ya, dilihatin ya takutnya gimana. Ini rutin selama seminggu. Yaitu sih auto bekantung nih matanya, nggak bisa tidur nyenyak. Dan puncaknya adalah sosok yang biasanya tadi kan cuma munggungin doang tuh, nggak ada belakang kan, kayak cewek-cewek lagi ngambek. Setelah seminggu itu, akhirnya sosok itu tuh memalingkan mukanya ke arah Tere sambil senyum gengs. Ya nangis nggak sih kalau ada kejadian begitu? Kayak mendingan udah ngambek aja lu, munggungin gue nggak apa-apa lah daripada senyum-senyum begitu. Nah, Tere langsung menduga kalau sosok tersebut tuh ada hubungannya dengan ajaran yang dianut sama keluarganya. Karena sosok itu tuh memang baru muncul semenjak keluarganya mengikuti ajaran baru itu. Pokoknya setelah 1 minggu diteror sama makhluk tersebut, besok-besokannya untuk beberapa saat sosok itu nggak terlihat lagi. Jadi dikira sama Tere ini terornya udah mulai berakhir lah. Nah, tapi pada satu malam, tahu-tahu nih Tere terbangun dan melihat sosok itu lagi yang kali ini bener-bener ada langsung di depan mukanya gitu, di sampingnya gitu lagi tidur. Lah gimana sih kalau lagi tidur tahu-tahu melek ada begituan depan muka? Spontan Tere langsung teriak nangis dan orang tuanya mendengar langsung panik masuk ke kamarnya dia. Cuman sosok itu tuh langsung menghilang. Akhirnya Tere dicerita sama apa yang dialaminya ke orang tuanya. Tapi dari situ si orang tuanya ini malah langsung nyalahin si Tere karena bilang lagian sih kamu nggak mau ikut sama kami. Soalnya kan emang udah dibilang itu sama Sifu kalau akan ada anggota keluarga yang diganggu kalau nggak punya keyakinan yang sama. Ya cuman dengan keanehan-keanehan yang terjadi, Tere malah makin yakin kalau ajaran itu tuh nggak beres. Tapi makin hari teror yang dialami itu makin menjadi-jadi. Yang setiap hari hidupnya kayak nggak tenang gengs. Kayak ya perkara selalu diganggu gimana sih? Sampai teman-teman dekatnya kalau misalkan lagi jalan bareng sama dia atau main lah, itu ikutnya diganggu juga. Pokoknya di mana ada Tere pasti ada aja hal-hal aneh yang terjadi. Jadi ini udah sampai mengganggu kehidupan sosialnya. Kayak pernah waktu itu Tere ada field trip dari kampusnya ke daerah Borneo, Kalimantan. Nah, di sana Tere ini kayak semacam demam gitu 5 harian. Dan jadinya diem aja di hotel, nggak bisa melakukan kegiatan. Gara-gara dari hari pertama dia datang ke sana udah digangguin. Jadi ini udah ngerepotin banget ya jatuhnya. Waktu itu ceritanya, pas dia baru kelar mandi itu di hotel dan mau pakai celana gitu, dia kan kayak ngelihat ke bawah gitu kan pakai sana. Nah, di belakangnya itu seperti ada kaki yang posisinya persis banget di belakang kakinya. Dan pas dia ngeliat ke kaca wastafel, terlihat ada sosok cowok kurus krempeng tinggi gitu gengs. Cuma dia nggak berani cerita apa-apa ke teman sekamarnya, takut ikutan parno juga kan. Terus pas mau tidur, Tere sempat ngobrol-ngobrol dulu nih sama teman sekamarnya itu. Tapi tahu-tahu temannya kayak bilang, "Ter,
muka lo kok merah banget? Dan si Tere ini yang tadinya ngerasa baik-baik aja, tahu-tahu merasa nih kayak, loh kok tahu-tahu gue demam tinggi ya? Dan pokoknya masih banyak hal-hal yang sampai sekarang pun katanya Tere ini masih sering diganggu dan ngelihat hal-hal yang kayak begitu. Padahal sebelum keluarganya ikut ajaran baru ini, dia nggak pernah bisa tuh ngeliat yang hal aneh-aneh. Awalnya juga nggak percaya. Ya tapi sekarang dia cuma bisa pasrah aja katanya. Dan meyakini agama yang dia anut untuk meminta perlindungan. Dan tetap nggak mau gabung sama orang tuanya. Karena dia yakin kalau hal itu tuh nggak benar. Ya istilahnya kata dia kalau gue sampai kenapa-napa, yang jelas nggak dalam kondisi menganut suatu aliran sesat lah. Duh, serem juga ya. Ya kita doain semua aja deh. Semoga Mbak Tere ini baik-baik aja ya, gengs. Aduh, takut juga kita dengernya ya. Tapi Tere ini sebenarnya hebat loh. Bisa menolak perintah orang tuanya kayak udah jelas-jelas salah kan. Jadi bukannya maksudnya membangkang gitu. Tapi kan memang terkadang ada hal-hal yang walaupun ini udah jelas-jelas salah gitu ya. Masa kita harus nurus sih ngikutin kesalahan tersebut? Ya walaupun resikonya digangguin terus kayak tadi, serem juga ya. Duh, Allahualam sih ah. Maaf ini tadi kita nyot diri mulu. Habis grogi gengs denger ceritanya, gemeter deh tadi tuh, panik sendiri. Kalau ada yang bisa dikenyot begini kan bikin tenang begitu. Jangan traveling otak lu. Abisnya jelly kolagen ini emang the best banget loh. Karena khasiatnya mantul punya. Jadi tuh ini tuh minuman kesehatan buat tubuh dan kulit. Karena sesuai namanya tuh mengandung kolagen buat kekenyalan kulit nih. Dan ada vitamin C-nya juga. Supaya kita bisa tetap strong tiap hari. Makanya gue suka banget nih. Istilahnya daripada minum-minuman kemasan lainnya yang cuma manis-manis doang gitu. Tapi kagak ada efeknya kayak janji mantan lo manis doang. Tapi bikin kecewa. Ngapain? Mending minum ini rasanya enak. Tapi ngefek. Kulit nih jadi cakep gitu kalau lu rutin minumnya. Tapi tenang aja, ini minumannya bukan minuman aliran sesat kok, geng. Ya walaupun kita kalau minum nih, kulit tuh jadi kenyal, kayak pakai susu kali dilihat orang ya. Ini minumannya udah BPOM, sama halal juga dari MUI. Jadinya, alhamdulillah kita tenang. Dan ini juga belinya bukan di dukun, tapi di Indomaret tuh ada tulisannya tersedia di Indomaret. Yaudah deh, udah seger lagi nih tenggorokan kita kan. Langsung aja kita lanjut ke cerita yang kedua. Dari teman kita yang bernama Intan. Nah, Intan ini tuh tinggal di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, geng. Yang hampir sama ceritanya. Di rumahnya dia digangguin mulu. Tapi kali ini bukan perkara perbuatan orang tuanya, melainkan karena mertuanya, geng. Ceritanya waktu itu Intan lagi hamil dan saat itu memasuki bulan keempat. Nah, posisinya sebenarnya dia ini tinggal di Jogja sama suaminya. Di Jogja, Intan itu mengalami hyperemesis atau mual dan muntah-muntah berlebihan gitulah. Sampai-sampai berat badannya tuh justru turun 6 kg. Padahal kalau orang hamil kan harusnya malah naik ya. Karena itu setiap bulan ya Intan ini sering keluar masuk dari rumah sakit dan dia opname juga. Ya udah, akhirnya sama mertuanya nyaranin untuk pindah ke sini aja udah, ke Palangkaraya yuk. Biar nih ada yang jagain gitu kan ibu mertuanya. Daripada kalau di Jogja nih suaminya kan sibuk kerja, takut kenapa-napa nanti. Ya udah singkat cerita, akhirnya Intan pergi ke Palangkaraya dan tinggal di rumah mertuanya itu. Setelah beberapa hari, ibu mertuanya tuh mulai cerita tentang satu spot yang berada di kamar paling belakang, di mana di situ katanya tempat buat naruh sesajen. Waktu itu Intan kira sesajen tersebut adalah salah satu cara dari mertuanya untuk beribadah menurut kepercayaannya aja lah. Secara Intan ini beragama Muslim dan jujur dia juga kurang ngerti cara sembahyang dari agama-agama lain. Karena background agama dari keluarga besarnya Intan itu juga sebenarnya beragam. Intan sendiri memang seorang Muslim dan suaminya ini menjadi mu'alaf semenjak kawin sama dia. Sementara kalau mama mertuanya ini bisa dibilang juga agak nggak jelas ya agamanya. Karena kayak tahu-tahu nih bisa dia terlihat ke gereja ikut temennya. Nanti hari lain tuh dia ke kelenteng. Tapi nanti di lain hari dia ke vihara. Ya cuman ya nggak tahu sih namanya kayakin orang ya. Pokoknya Intan sendiri nggak terlalu mau musingin. Karena terpenting hubungannya Intan sama suaminya ya baik-baik aja. Dan keluarga suaminya itu juga nggak pernah mempermasalahkan kalau anaknya itu jadi mu'alaf karena ikut Intan. Selalu baik kok mereka. Suatu hari nih mama mertuanya tuh bilang, jangan kaget ya Dok, kalau mama ini suka narok-narok barang ini dan itu. Atau kalau mama suka kayak ngomong sendiri, terus kalau mama suka aneh-aneh tuh di sini, karena sebenarnya mama ini tuh lagi sembahyang. Jadi mama mertuanya kayak nunjukin tempat naruh sesajennya tadi. Nah, waktu mama mertuanya bilang kayak gitu sama Intan, diiyain aja. Toh mama mertuanya baik. Pokoknya dia ini menghormati keyakinan dari mama mertuanya lah. Nah, jadi di ruang tersebut, itu juga suka kayak apa ya, naruh baju-baju kalau habis dijemur atau mau disetrika. Jadi kayak ruang serbaguna juga lah. Nah, tapi di dalamnya itu ada isinya. Meja gitu, dikasih kayak kain jarik, motif batik, berisi beras di dalam gelas, beberapa dupa, rokok, sama segelas kopi. Cuma lagi-lagi Intan gak ambil pusing dan gak mau ikut campur juga. Nah, sewaktu tinggal di sana, ya namanya tinggal terpisah sama suami, apalagi lagi hamil ya, itu membuat Intan suka sedih dan kayak tantrum juga sampai dia nggak nafsu makan. Alhasil asam lambungnya tuh suka naik dan jadi sakit-sakitan. Perutnya tuh pernah perih sampai 3 harian terus susah bangun. Nah, tapi mertuanya ini selalu ngurusin dan kayak suka didoain di tempat sesajen itu. Ya balik lagi karena ini
jatuhnya mertua sendiri, jadi Intan nurut-nurut aja. Tapi akhirnya tahu-tahu nih mama mertuanya tuh jujur dengan bilang katanya sebetulnya keluarganya itu suka memuja hal-hal gaib untuk kemakmuran dan kesejahteraan anak-anaknya. Dimana alas sesembahan yang ada di ruangan itu ya buat ritual. Si Intan yang posisinya udah lagi sakit, diceritain begituan yang makin lemes dong dia. Dan yang bikin lemesnya lagi, mertuanya itu bilang kalau nanti ibu sampai nggak ada, yang akan mewarisi semua itu ya ke anak-anaknya. Dan suaminya Intan ini anak pertama. Soalnya memang ritual itu tuh udah turun-temurun. Dan di situ juga katanya mertuanya ini tuh udah minta tolong sama makhluk yang katanya itu bernama Tumbung supaya Intan diberi kesembuhan. Jadi kayak tenang aja, besok bakalan sakitnya hilang kamu. Nah malamnya pas Intan tidur, si Intan tuh mimpi didatangi oleh sesosok ibu-ibu parubaya memakai baju kebaya pink warna muda dengan jarik batik plus rambut yang disanggul. Sosok itu tuh bilang, apa yang sakit nak? Perutnya ya? Sini ibu sembuhin. Diusapnya itu perut si Intan dari atas sampai bawah gitu. Abis itu ibunya tuh bilang, apaan tuh? Lo kok jadi ibunya ke sini? Jangan dong. Suka gini aja ya. Tadi sampai mana sih? Itu jadi lupa gue. Nah, pokoknya dalam mimpi itu, ibunya bilang, udah ya ibu mau pamit pulang dulu. Kamu udah sembuh. Kayak gitu, geng. Abis itu tuh Intan kebangun. Yang nggak tahu sugesti atau gimana, tapi asam lambungnya dia itu beneran hilang. Sembuh total seajaib itu. Sampai dia sendiri ya heran nggak percaya. Paginya Intan langsung cerita ke mama mertuanya tentang mimpi semalam. Tapi mamanya tampak nggak kaget dan kayak tahu hal itu emang akan terjadi. Cerita lain yang Intan alami adalah selama ini, mama mertuanya kan sebenarnya nggak pernah pakai yang namanya jasa ART. Pokoknya semua selalu dia lakukan sendiri. Tapi memang pas Intan nih baru datang, itu mama mertuanya langsung nyewa ART tuh buat bantu-bantu. Karena dipikirkan Intannya lagi hamil. Kasihan kalau nanti misalkan Intan karena sungkan, jadinya baris-baris sendiri. Bisa-bisa malah kecapean, itu bahaya buat bayinya. Nah, suatu ketika nih, pas Intan lagi cuci piring di dapur, karena si Intan ini tipikal ya tetap nggak mau nyuruh-nyuruh. Nah, di tempat cucian piringnya itu tuh kayak ada panci kegantung. Nah, samar-samar dari pantulan panci itu, terlihat kayak ada bayangan sang ART ada di belakangnya gitu, geng. Tapi pas dia mau nengok ke belakang, ternyata nggak ada siapa-siapa. Nah, di situ Intan ngira, mungkin gua halu aja kali ya. Soalnya kan kalau pantulan di panci agak nggak jelas kan, nggak kayak kaca gitu. Tapi tahu-tahu pas malam hari, mama mertuanya cerita, katanya dia mendapatkan bisikan dari sosok yang namanya Tumbung tadi. Kalau sang ART itu ada niatan mau membunuh Intan dengan pisau dapur. Rencana itu akan dilakukan sewaktu Intan lagi cuci piring dan si ART-nya ini tuh mau nikam dari belakang. Di situ sih Intan kayak masih nyimak doang aja. Walaupun di dalam hatinya nih kok rada sinkron ya sama kejadian yang tadi ya. Pas dia lagi nyuci piring tuh kayak emang ada orang tuh di belakang. Nah, di hari-hari berikutnya mulai bermunculan kejadian-kejadian aneh dari si ART ini. Sering banget dia kayak nyetrika baju sampai angus, tapi yang selalu angus tuh korbannya bajunya Intan doang. Kemudian juga nih pernah malam-malam dia masuk ke kamarnya Intan nih tanpa ngotok pintu sambil bawa sapu gitu. Dia bilang katanya Intan ini nyuruh untuk nyapu kamarnya. Dan padahal saat itu dia ngerasa nggak ada yang nyuruh. Pokoknya ini artinya aneh banget. Dan dia juga pernah tahu-tahu hilang di dalam rumah. Pokoknya hilangnya juga sampai 2 kali. Pertama dia tahu-tahu kayak ditemukan di dalam kamar mandi kayak kekunci gitu, guys. Yang kedua si ART ini tuh hilang dan kali itu ditemukan di kamar belakang, kamar sesajen itu. Pokoknya si ART ini tuh selalu bilang dia ini sering banget kekunci yang nggak tahu siapa yang ngunciin. Pokoknya dia merasa aneh deh semenjak tinggal di rumah itu. Dan karena ketakutan akhirnya si ART ini tuh minta pulang. Tapi sebelum dianterin pulang, tahu-tahu ART-nya ini hilang lagi. Dan malah ditemuin di halaman samping rumah yang kayak kebun doang gitu, kebun kosong. Di situ diem doang dia nangis. Pokoknya banyak kejadian-kejadian aneh yang ART ini sendiri nggak tahu kenapa bisa begitu. Akhirnya udah, ART-nya ini dianterin pulang ke kampung. Pas di dalam mobil, dia ngaku katanya di dalam rumah itu dia sering mendapatkan bisikan-bisikan. Pokoknya disuruh kerja mulu nggak boleh istirahat. Makanya dia super capek dan jadinya stres. Dan anehnya katanya yang nyuruh semua itu adalah si Intan. Ya padahal Intan sama sekali nggak pernah nyuruh-nyuruh. Karena dia sungkan, itu kan bukan rumah dia. Sampai-sampai si Intan ini juga masih melakukan semua itu sendiri ya. Nyuci piring, ngepel, nyuci baju. Dia lakuin sendiri. Kecuali mertuanya membilang ke si ART, kayak tolong itu bantu si Intan. Baru deh Intan ya udah mau dibantuin. Tapi kalau nggak kayak gitu nggak bakal Intan nyuruh-nyuruh. Jadi kayak ada yang adu domba itu gitu. Akhirnya tiba sampai Intan lahiran. Dan 3 bulan setelah lahiran, Intan nih balik ke Jogja buat ngurus anaknya. Karena udah kondusif lah situasinya. Dan semenjak saat itu di Jogja tidak ada hal yang aneh-aneh terjadi. Nah itu guys, tadi 2 cerita yang endingnya sama-sama masih agak gantung ya. Habis gimana? Karena dua-duanya juga itu keluarganya masih menganut ajaran atau aliran yang sesat sampai sekarang, karena mau dibilangin gimana ya, orang tua sendiri. Dan mungkin ini jatuhnya karena masih kayak ke menantu sama anak kandung. Efek buruk dari kejadian-kejadian yang kayak ekstrim banget itu nggak terlalu terasa. Beda sama kalau cerita-cerita lain yang biasanya kalau kayak ada aliran-aliran aneh yang jadi tumbal atau yang bakal celaka itu lebih kepada orang lain gitu, kayak saudara atau kayak tetangga yang bukan keluarga
keluarga inti lah. Cuma tetap aja di sini berarti maksudnya ada cerita dari kacamata si anak ataupun si menantu yang kena ampas-ampas gangguannya juga nih. Ya lumayan horor deh, takut begitu ya. Dan misalnya nih, kalau amit-amit gitu orang tua kalian ada yang agak melenceng dari logika ataupun ajaran-ajaran yang seharusnya, kalian bisa nggak sih bilangin dan menghentikan itu semua? Karena menurut gue ya agak masuk akal juga. Kalau emang agak susah nih untuk mendebat dan menasehati orang tua nggak sih? Kecuali emang ada kejadian yang bisa membuat mereka sadar sendiri jadinya. Ya, coba komen-komen di bawah aja deh pendapat kalian gimana. Thank you semua yang udah nonton. Terima kasih juga yang udah share-share ceritanya. Kalau kalian punya cerita-cerita horor boleh juga share ke teman cerita di email ini. Sampai jumpa di teman cerita selanjutnya. Assalamualaikum.